Saudara-saudara, bukan hanya kita yang duduk di sini menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Bukan hanya kita yang duduk di sini menjadi agung karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Makkah menjadi kota yang mulia, Makkah menjadi kota yang agung karena Makkah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia, Madinah menjadi kota yang agung karena Madinah adalah kota hijrah dan kota wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia, Hajar Aswad menjadi batu yang agung, dicium oleh jutaan manusia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, yaitu bibir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara-saudara, kulit yang hina, kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu bahkan di sisi Allah, kulit itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Apa kulit tersebut? Kulit tersebut adalah terompah Nabi Muhammad. Kulit tersebut adalah sandal Nabi Muhammad SAW. Para ulama min ahlil bawatin, beliau berkata bahwasanya sandal Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan baginda Nabi besar Muhammad dalam keadaan sadar, yaqdatan, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, zahirnya, batinnya, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Allah. Bahkan sandal Nabi ikut berjumpa langsung dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Kenapa sandal itu menjadi agung? Sandal itu menjadi mulia, sandal itu menjadi agung karena dipakai oleh kaki yang mulia, yaitu kaki baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara jildal hakira muqabbalan bitagrafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah engkau melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit tersebut dicium oleh bibir-bibir ketika kulit tersebut menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, andaikan kalian punya kulit satu buah, itu kulit dibagi dua, setengah kulitnya dibikin sendal atau dibikin dompet atau dibikin tas, setengahnya lagi dibikin sampul daripada ayat suci Al-Quran. Kulit, satu kulit yang sama, tetapi setengahnya kalian bikin dompet, kalian bikin sendal, kalian megang gak harus punya wudhu, kalian taruh di tempat yang hina gak ada masalah, kalian mau lempar ke tempat sampah tidak ada masalah. Akan tetapi kulit yang satunya lagi yang kalian bikin sampul daripada ayat suci Al-Quran, kulit tersebut ketika kalian pegang harus punya wudhu, megangnya harus penuh akhlak, harus penuh ta'zim, harus penuh hormat, ditaruh di tempat yang tinggi. Kulitnya sama, akan tetapi kenapa yang satu menjadi mulia, yang satu menjadi mulia? Karena menempel dengan sesuatu yang mulia. Begitupun keadaan kita pada malam hari ini, saudara-saudara, kita menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Kita dipuji oleh para malaikat karena duduknya kita memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya perjalanan dari jam 5 sampai ke sini sekitar jam 12 tadi. Sekitar 7 jam perjalanan saya sampai ke sini untuk menyampaikan ilmu. Jikalau bagi saya tidak ada kata capek, tidak ada kata jauh untuk menyampaikan ilmu, untuk menyebarkan ilmu, maka bagaimana mungkin ada kata jauh bagi kalian untuk mencari dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama, kita duduk di sini dalam rangka salawat akbar. Hadirin sekalian, sebagaimana banyak hadis yang telah kalian dengar, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari malaikat adalah maghfirah, sedangkan salawat dari umat itu adalah doa. Saudara-saudara, Allah mempunyai satu malaikat yang dimana malaikat tersebut sampai detik ini dan sampai hari kiamat, malaikat itu berada di sisi kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat itu berada di depan kuburnya Nabi Muhammad, yang dimana jikalau ada setiap umat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat itu berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, disebutkan engkau punya nama satu persatu di depan kuburnya Nabi Muhammad. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Orang ini pada malam hari ini mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa, kalian punya salawat
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Allah berkata, akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh, kalian baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi, ya Rabbi itu 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, akan aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Di setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Setiap lidah berbicara dengan 360 bahasa, yang dimana malaikat tersebut akan bersujud kepada aku, kata Allah, sampai hari kiamat. Dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepalanya dari sujudnya sebelum aku mengampuni dosa-dosa umat Muhammad yang bersalawat kepadanya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj di langit ketiga, beliau berjumpa dengan satu malaikat. Malaikat tersebut memiliki 1000 tangan. Di setiap tangannya memiliki 1000 jari. Rasulullah bertanya, wahai malaikat, begitu hebat engkau. Allah ciptakan engkau punya 1000 tangan. Setiap tangan engkau punya 1000 jari. Untuk apa Allah menciptakanmu? Dijawab oleh malaikat tersebut, ya Rasulullah, aku Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau tahu berapa banyak jumlah? Apakah engkau tahu berapa banyak bilangan setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Apakah engkau bisa menghitung berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi? Malaikat tersebut menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu berapa banyak jumlah bilangan. Aku tahu berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi, dari langit ke gunung, dari langit ke sungai, dari langit ke lembah, dari langit ke hutan, dari langit ke laut. Aku bisa menghitung setiap tetesan-tetesan hujan tersebut dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Aku tahu berapa banyak jumlah dan bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi, ya Rasulullah. Rasulullah merasa takjub, Rasulullah merasa kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Kemudian malaikat itu tiba-tiba berkata, akan tetapi ya Rasulullah, aku punya kekurangan, aku punya kelemahan. Kata Rasulullah, apa kekuranganmu? Apa kelemahanmu? Malaikat tersebut menjawab, kekuranganku, kelemahanku, yaitu ketika umatmu berkumpul di suatu perkumpulan, ketika umatmu berkumpul di satu majelis untuk bersalawat kepadamu, disitulah kekurangan dan kelemahanku. Karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersalawat kepadamu, ya Rasulullah. Saudara-saudara, tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak zaman Nabi Adam, malaikat itu bisa hitung. Tetapi pada malam hari ini, malaikat tersebut sedang bingung karena tidak bisa menghitung berapa banyak pahala, rahmat, kasih sayang dan pengampunan yang Allah berikan kepada kalian yang duduk di sini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kalian, berbahagialah kalian, karena Allah menjadikan lidah-lidah kalian adalah lidah-lidah di dunia basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga lidah-lidah yang di dunia basah dengan salawat itu adalah lidah-lidah yang kelak di akhirat akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi kita duduk di sini membaca maulid, membaca sejarah Nabi Muhammad, membaca tarikh Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad yang dipimpin oleh Habib Hashim Al-Haddad. Saudara-saudara, setiap dibacakan maulid Nabi Muhammad, maka di situ Nabi Muhammad SAW hadir. Rasulullah hadir ketika dibacakan maulid. Akan tetapi karena terlalu banyak kedua mata kita berbuat dosa, terlalu banyak kedua mata kita bermaksiat, terlalu tebal dinding penghalang sehingga kedua mata kita tidak bisa melihat hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.